Eh, shit. Sangat katon din men guys. Guys, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan kita sekitar kita vlog. Sekarang alhamdulillah sedang agak jauh dari rumah nih. Kita sekarang berada di Curug Serwiti di komplek objek wisata Guji, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ini jam 5 sore lebih nih. Memang sengaja kami datang ke sini mencari sore karena udara segar dan cuaca yang sangat mendukung untuk ngobrol hal-hal santai yang insya Allah akan bermanfaat untuk semuanya. Nah, kebetulan pada edisi kali ini kita kedatangan, atau lebih tepatnya saya ketemukan kembali dengan sahabat lama. Sahabat lama itu dulu di Jogja satu kampus dengan saya, mungkin sekitar 12 tahunan ya, 12 tahunan tidak pernah jumpa lagi. Tahu-tahu Tuhan mengarahkan sesuatu yang luar biasa. Beberapa hari yang lalu beliau menelpon saya dan mengajak ketemuan di Kota Slawi, Kabupaten Tegal. Setelah bertemu, kangen-kangenan, akhirnya kami sepakat kepengen membuat atau membahas sebuah program yang sedang rame ya. Bagaimana caranya menjadi konten kreator yang bagus, yang baik, yang berkualitas, dan juga konten kreator yang bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Karena memang bab ini itu banyak sekali teman-teman atau bahkan saya sendiri bingung gimana caranya bisa tayangan kita disukai oleh audiens dan mampu menjadi magnet dan yang akhirnya nanti akan menjadi saluran atau sesuatu yang bisa menghasilkan. Nah, ini tamu kali ini kayaknya cocok banget untuk membahas itu. Ini bertemu saja langsung dengan Mas Gus Wahyu. Selamat sore. Selamat malam. Salaman dulu. Selamat sore. Ini Mas Gus Wahyu, dulu waktu zaman sekolah badannya belum sebesar ini. Ini beliau datang jauh-jauh dari Rembang, Jawa Tengah menuju Tegal untuk bertemu sahabatnya yang kecil ini. Dan kemarin sempat ngobrol panjang lebar dan alhamdulillah hari ini kita bisa mencuri waktu, minta waktunya Gus Wahyu untuk ngobrol sejenak untuk kita informasikan ke teman-teman semuanya, barangkali ini bisa bermanfaat. Gus, sibuk apa aja Gus? Kok 12 tahun ini menghilang dari kehidupan saya nih? Yo, pengangguran. Pengangguran sama. Ya. Gus Wahyu pengangguran, saya juga pengangguran nih. Karena gini, puncak sebuah profesi Ya. adalah pengangguran. Puncak sebuah profesi adalah pengangguran. Betul. Saya sepakat dengan Ya, itu. karena tidak semua orang itu berani dan mampu memilih profesi itu. Ya, pengangguran. Pengangguran itu agak negatif ya. Tapi tidak berlaku buat Gus Wahyu. Oh, ya? saya enggak. Tidak ya. Sama halnya ketika puncak tari atau puncak gerak adalah diam, maka saya berani ngambil kesimpulan bahwa puncak profesi adalah nganggur. Tapi bukan berarti pengangguran dengan sebuah paradigma tentang kerisauan ekonomi, bukan ya? Oh, Enggak ya? Artinya itu kan tergantung siapa yang menjalani dan memang itu sebuah pilihan. Cuman stigma di masyarakat bahwa yang namanya nganggur negatif. Ya. Nah, padahal itu kan hanya sebuah label saja menurut saya. Tapi sampai nganggur gemuk ya, karena saking menikmatinya masa nganggur. Wah, itu yang istimewa di situ. Betul. Ya. Tuh, Gus Wahyu ini salah satu contoh yang berpedoman bahwa puncak sebuah profesi adalah pengangguran. Tetapi dalam hal ini jangan salah disalahartikan bahwa konteks kalimat yang disebutkan oleh Gus Wahyu ini mengandung makna yang saya sendiri tidak tahu tuh. Ngomong-ngomong, sekelumit lagi, Gus Wahyu ini sudah dari zaman muda waktu masih bujangan dengan saya itu memang senang menulis, senang bikin syair, dan kebetulan di zaman kuliah dulu hanya segelintir mahasiswa di kampus saya yang bisa berhasil beli atau memiliki kamera DSLR, dan Mas Wahyu ini salah satu yang memanfaatkan kamera DSLR ini untuk mencari uang pada zamannya. Gus, ngomong-ngomong, selama 12 tahun ini menghilang, ada hubungannya enggak mencari uangnya yang tadi disebut sebagai pengangguran dengan ilmu yang didapatkan zaman kuliah dulu? Saya tidak pernah punya pikiran untuk mencari uang. Tidak pernah. Muhammad pemirsa ini, tidak pernah punya pikiran untuk mencari uang. Terus rezeki itu tidak hanya uang, Ben. Tidak hanya tentang uang ya? Ya. Jadi ketika kita bicara rezeki itu banyak sekali.
kita bisa bernafas rezeki, kita bisa ketemu kawan rezeki, kita bisa bercanda dengan teman-teman lama, ketemu lagi, reuni dan sebagainya, itu juga sebuah rezeki. Artinya Termasuk ketemu saya ya. ya bencana, menurut saya ketemu sampean bencana. Termasuk ketemu sahabatnya ini menjadi sebuah rezeki ini. Bencana. Jadi menurut saya sama sekali tidak pernah berpikir untuk mencari uang. Karena satu, saya punya keyakinan jelas sandarannya Tuhan. Bahwa rezeki itu tidak pernah salah alamat. Betul. Seringnya kita salah kirim. Ya, betul. Sepakat. Mestinya ke dapur rumah, Ke yang lain. ke yang lain. Mestinya untuk kebutuhan anak-anak sekolah, ke yang lain. Nah, cuman tadi kalau kita tarik ke belakang soal pengangguran ini, masyarakat menilai bahwa orang yang bekerja, yang tampak, itu yang jadi ukuran. Betul. Sampean pekerjaannya apa, Mas? Saya pegawai. Sampean pekerjaannya apa? Saya kontraktor. Saya pengusaha dan sebagainya. Itu hanya secuil. Artinya di belakang kita, di tempat manapun ya, hari ini karena memang ini kan sudah masa digitalisasi dan sebagainya. Nah, saya nganggur itu artinya profesi yang memang apa ya, tidak kebanyakan orang Lakukan. geluti. Geluti. Nah, salah satunya adalah pegangan hidup saya. Pegangan hidupmu apa? Itu dalam banget, Gus. Dalam. Ya. Sekarang pegangan hidup itu bukan lagi Ya. tanda kutip kita puji dan sebagainya. Handphone. Lu bangun tidur kita pegang handphone. Mau sekolah kita pegang handphone. Mau aktivitas apapun sekarang kita didahului pegang handphone, dan ini saya setuju. Duduk pegang handphone. Betul. Mau tidur ngecek handphone. Kan sudah berubah, itu jadi pegangan Itu hidup. namanya pegangan hidup ya. Atas dasar Selama pegangan kita masih itu, hidup, dalam artian melek ya. Heeh, Ini kalau handphone. betul. Lu kadang tidur saja ada suara WA bunyi, bip, Kebangun. bangun. Tapi giliran azan subuh itu loh. Pemirsa. Betul. Betul. Ya ini guyonan aja ya. Ah, Nah cuman banyak di sekitar kita yang memang eh, mohon maaf kurang memanfaatkan apa yang kita pegang keseharian. Nah sebetulnya itu kan bisa ada nilai ya kalau memang satu kita kreatif, memanfaatkan hal-hal yang kecil dan semuanya bisa bernilai. Iya. Kembali lagi tidak melulu bicara uang. Ya. Itu ada nilai. Artinya ada hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan. Nah sementara ini orang-orang bermain gadget tanpa tahu identitas sebenarnya, memaki, mencaci dan sebagainya, hingga kisruh dan sebagainya, membuli dan sebagainya. Kan eman-eman gitu ya. Nah oleh karena itu saya akhirnya berpikir saya hanya punya handphone nih. Artinya punya perangkat yang sangat sederhana. Handphone saya juga handphone jadul, yang kadang kalau pegang handphone lama harus dicas, ada harus sambil ngetes sambil main gitu. ya karena ngedrop karena handphone jadul. Ya. Nah terus aku berpikir tentunya saya banyak melihat referensi ya, kok orang itu duduk manis santai seolah menikmati hidup tapi pekerjaannya ringan, Ya, betul. Kok bisa mendapatkan uang? bisa mendapatkan uang dan sebagainya. Ya sebetulnya kalau soal mendapatkan uang, balik lagi bahwa hasil itu kan tidak pernah mengingkari proses. Jadi saya tidak akan pernah berpikir dapat uang sekian, enggak. Saya fokus memanfaatkan perangkat yang ada, yaitu handphone. Saya gunakan, saya belajar di situ, karena hari ini kita mau apapun ada. Ya, betul. Kita searching, mau bikin tempe goreng ada, mau bikin kambing guling ada. Tinggal kita mau enggak. Intinya di situ. Betul. Kalau yang hari ini saya iseng aja memanfaatkan handphone tadi dengan membuat satu channel. Oh iya, beliau juga YouTuber nih, punya satu channel namanya. Sebentar. Bentar, yang radio dulu nih, yang radio dulu. Enggak usah dibahas itu. Nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas radionya. Nggak usah Terus? dibahas. Jadi apa ya? Itu tadi kita balik lagi. Saya memanfaatkan pegangan hidup itu tadi. Akhirnya Dan saya sejauh ini memang sesuai dengan ekspektasi ketika panjenengan pegangan hidup itu untuk dikelola menjadi sebuah sumber keuangan gitu.
sebuah bisa penghasilan. jadi, ya bisa jadi. Hah? Ya bisa jadi. Bisa jadi ya? Daripada ngerasani kancane toh. Betul ya? Daripada Ngerasani ini itu dimanfaatkan terus, yang tidak bermanfaat gitu ya. sampean dukung mana? Pak Prabowo, Pak Ganjar apa? Ya yang lagi Pak rame Anies? nih, yang lagi rame nih. Apa gitu. Perpolitikan. Mending digunakan untuk mencoba mencari uang. Dan ketika sudah menjadi peluang mencari uang dan menghasilkan uang, maka akan dijalani terus. Nah ini Gus Wahyu salah satu YouTuber yang di mata saya berhasil nih. Artinya gini, yang saya tahu, yang saya dengar, beliau ini punya channel YouTube, namanya kanal Mata Air. Sepertinya baru kemarin sore pemirsa. Betapa kagetnya tadi setelah saya melihat jumlah subscribe-nya itu sudah di atas 30.000. 30.000 subscribe. Saya yang sudah hampir 2 tahun ini baru 3.000 sekian lah. Makanya ini saya sekaligus kepengen ngangsu ilmu kepada beliau. Nah tadi dasar dari pemikiran beliau adalah bahwa Gus Wahyu ini selama ini berprofesi sebagai orang yang tidak pernah lepas dari handphone. Dia menggunakan pegangan hidup itu menjadi jalur penghasilan. Nah Gus, apa yang memotivasi Gus Wahyu membuat sebuah channel YouTube yang bernama Kanal Mata Air? Jadi dulu gini, saya sebetulnya sudah punya sama Mata Airnya, tapi Mata Air Sinema ya. Oh pernah juga? Pernah Mata Air Sinema, cuman kebenet. Ya karena mungkin saya tidak mengikuti aturan main dari YouTube dan sebagainya. Fenomenanya adalah ketika pemerintah itu di masa pandemi ya, menggalakkan vaksin. Agar vaksin dan sebagainya. Tetapi di sisi lain adalah seorang tokoh atau seorang yang biasa menolak adanya vaksin itu. Alasannya ini haram lah, semuanya lah, pasal semua. Wah ini bahaya gitu loh. Pemerintah dalam hal ini kan pengen memberikan yang terbaik untuk masyarakat, untuk rakyatnya. Dan nyatanya berhasil ya, dengan vaksin itu. Nah, hal-hal negatif yang disampaikan itu timbul niatan saya, nah ini saya harus bermain di situ ini. Harus kita counter, artinya biar hal-hal yang negatif tidak banyak menguasai sosial media. Ya, betul. Terutama YouTube yang saya gunakan. Nah, akhirnya mulai dari situ kita upload video bagaimana kegiatan vaksin. Awalnya seperti itu, awalnya. Karena kegelisahan saya. Lu kasihan ini orang-orang yang mau Betul, sehat. butuh orang-orang informasi, yang mau butuh sembuh. diedukasi ya, Ya. melalui channel YouTube. Berarti itu kan berarti secara idealisme. Nah, dalam kurun waktu berapa lama channel YouTube Gus Wahyu itu yang berisi kegelisahan itu? Berapa lama kira-kira? Yang hingga sekarang 3 bulan. 3 bulan? Dulu 3 bulan itu sudah monet. 3 bulan sudah monet. Saya nggak tahu. Monet adalah Ya, 1000 subscribe, 4000 jam tayang. 3 Jadi, bulan. 3 bulan. Monet itu opo gitu nggak ngerti saya. Ya. Nggak paham. Terus ada YouTube Studio juga nggak paham. Justru yang ngasih tahu itu anak saya yang nomor 2. Loh, Pak, kalau ngedit, kalau nambahi tag, nambahi deskripsi dan sebagainya, itu harus pakai YouTube Studio. Loh, caranya gimana, Nang? Ya download aplikasinya toh, Pak. Berarti bikin Terus channel saya download YouTube gitu loh. tidak terfikirkan mekanismenya, Nggak paham. tata caranya juga tidak Nggak dipikirkan. paham. sama sekali. Wah, Apalagi sampai menang berpikir, banyak ya, ini. apalagi sampai berpikir dapat uang dan sebagainya. Saya nggak paham. Akhirnya saya dikasih tahu anak nomor 2 saat itu dia masih SD ya, SD kelas 6. Karena di masa pandemi itu. Nah, terus akhirnya dalam sehari ketika ada momen yang luar biasa, saat itu peringatan Hol di Pondok Rembang ya, di Leteh. Itu momen salaman Gus Mus dan Gus Baha. Jadi semalam itu subscribe itu 1000 up dalam semalam. dalam semalam. Wah, ngeri pemirsa, Dan saya ngeri. kaget lihat, loh ini maksudnya apa gitu loh. Akhirnya nanya ke teman, loh ini sudah bisa jadi partner YouTube gitu loh. Loh caranya gimana? Akhirnya diajari, ada yang ngajari. Saya pun belajar. Nah berkembang. Akhir
pertengahan Desember 2022 ada peringatan. Dan akhirnya channel Matahari Cinema itu di-banned. Tidak bisa terselamatkan. Iya, karena ada faktor-faktor tertentu melanggar mungkin Ya, ada yang melanggar dan sebagainya. Karena di situ karena aturan YouTube kan selalu berubah ya. Ya. Di situ ternyata ada percikan darah, macam-macam. Oh, peringatan yang dan tidak sebagainya. terfikirkan oleh Ya, karena sampean saya itu. tidak memahami, belum Ya, memahami betul. betul. Jadi pertengahan Desember 2022 terhenti, sudah nggak aktif lagi dan nggak bisa terselamatkan lagi. Sudah saya diam. Tidak ada penyesalan gitu. Tidak ada kekecewaan. Nggak. Ada. Terus Enggak, biasanya kalau ada penyesalan dan ada kekecewaan, bangkitnya lagi males biasanya. saya enggak. Enggak ya? Karena tidak semua seperti saya mencapai di titik itu. Iya, betul. Dan ya saya pun sudah menikmati sebagian hasil ya. Akhirnya saya berpikir lagi tapi ini Peluang. anak saya juga apa ya, punya keinginan bikin akun yang sama. Akhirnya bikin punya anak saya, Dunia Maya. Kebetulan nama anak saya yang ketiga yang perempuan itu kan Maya namanya. Aku bikin Dunia Maya. Sudah beberapa video tak upload 2 hari sekali, 2 hari sekali, 2 hari, iseng saja. Nah terus masuk di tahun 2023 awal, saya berpikir lagi. Akhirnya dengan berpikir, belajar dari kesalahan yang pernah saya lakukan, saya bikin channel baru lagi. Yang sampai sekarang. Ya, Ya, yang jadi namanya. dulu yang Matahari Cinema itu ya mendekati 100.000 subscribernya ya. Waduh, itu berapa bulan? Dalam kurun berapa bulan mendapatkan hampir 100.000 itu? 6 bulan mungkin. Luar biasa. Membikin channel pertama namanya kanal Matahari Cinema, Matahari Mata Cinema. Air Cinema. Dalam jangka sekitar 6 bulan sudah berhasil meraup sekitar 100.000 subscribe. Hampir, Kemudian hampir, di-ban. Hampir ya. Kemudian di-banned, terus lalu mungkin mempelajari ilmu per-YouTubean dengan baik, dan sekarang beliau membuat lagi yang namanya Kanal Mata Air. kanal Mata Air. Itu sampai ke proses monet berapa bulan dari pertama buka? Kurang dari atau 1 bikin? bulan. Wah, luar biasa. Tidak ada 1 bulan yang baru ini yang namanya kanal Mata Air ini sudah monet ya? Ya. Sudah monet. Kurang 1 bulan. Kurang 1 bulan. Jadi Itu saya di awal tahun 2023. 2023. Jadi bikin channel tanggal 6 Januari. Sudah bikin saja. Nah, sebelumnya saya konsep sudah punya nama. Tapi sudah menyediakan beberapa video untuk Tisha? Belum. Oh, belum. Masih nol. 0. Tidak ada persiapan sama sekali. Enggak, Bisa dikatakan kegiatan yang iseng mungkin. ya. Tanggal 6 bikin channel itu, jerat sudah. Tanggal 6 belum ada video. Tanggal 7 belum ada video. Tanggal 8 saya baru posting video. Karena Itu masih nol subscribe. 0 toh. Karena belum ada video apapun ya. Belum ada video apapun. Itu 0 toh. pertama kali bikin tanggal 6 Januari tahun 2023. Channelnya Channelnya. upload Pas video ngupload videonya tanggal 8. 8, 2 hari setelah bikin channel baru ngupload video. Itu masih nol subscribernya. 0. Masih nol. Terus Terus masuk partner YouTube itu tanggal 3 Februari. itu video pertama tentang apa, Gus? Kalau boleh. Nah, saya ini nanya. yang naik itu ini berkah NU ya. Oh, berkah NU nih, Nahdlatul Ulama ini. Jadi berkah NU. Kebetulan teman-teman dari Pagar Nusa yang di komandani itu dinahkodai sama Gus Nabil Harun ya. Pagar Nusa. Pagar Nusa itu kan berarti persaudaraan silat ya? Ya, pencaksilat dari Pencaksilat dari- Nahdlatul Ulama dari NU. Kepunyaan NU. Ya, ada sebuah lagu untuk peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama yang kebetulan lagu liriknya ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisi atau Gus Mus ya, yang diaransemen oleh Tohpati. Merawat jagat, membangun peradaban. Nah, terus dari Gus Nabil itu, dari teman-teman Pagar Nusa, bikin aransemen lain bermacam-macam genre. Terakhir 12, terus nambah lagi dari mulai dangdut, rock, religi, etnik, pop, campur sari. Mereka bikin itu. Nah, untuk
melancarkan semuanya, namanya santri, jelas sowan ke kiai ya. Ya. Dengan teman-teman orkestranya yang mini orkestra karena kecil, hanya beberapa kelompok saja, beberapa personil, datang ke Rembang untuk minta restu, membawakan lagu Satu Abad NU dengan berbagai macam versi, dengan berbagai macam genre. Nah, di ruang tamunya Gusmus menyanyikan lagu itu. Nah, kebetulan istri saya juga ikut di situ. Itu di tanggal masih tanggal 8. Itu sebelum perhelatan di Sidoarjo, waktu peringatan puncak Harlaik Satu Abad NU. Sebelum itu. Jadi di ruang tamu itu Gus Nabil dan orkestranya itu Nulaik Orkestra itu membawakan lagu itu. Kebetulan istri saya ikut. Nah, di situ juga ada penyanyi yang dulu bareng sama Nisa Sabian itu. Mbak Anissa Rahman. Mbak Anissa Rahman, semoga jenengan nonton. Mbak Anissa Rahman ada di situ, terus Mbak Dian Novita, penyanyi campur sari. Nah, istri saya ada di tengah di situ, ikut menyanyikan itu. Gara-gara itu, Gara-gara video itu. dalam satu hari mendapatkan berapa subscribe? Pas begitu di-upload, ditayangkan. 1000 lebih. Satu video di video pertama berarti? Enggak lah, Video berapa? video berapa lupa saya. Itu langsung meledak, Gus. Iya. Satu hari bisa mendapatkan 1000 subscribe. Dan Artinya tayangannya itu, lumrah. tayangannya Sebelum 1 itu, bulan bisa monet. tayangan itu durasi 6 menit ya, tayangannya 50.000 viewer up. Jadi untuk jam tonton, Iya. syarat 4.000 sudah terlewati. Langsung. Jadi tanggal 3 Februari. Jadi durasi video itu 6 menit. Ya, Ditonton lebih dari 50.000 orang. ya. Dan 5.000 viewer ya. Iya, 50.000 viewer. Dan karena durasinya 6 menit kali 60, sekitar 50.000 viewer, sudah melebihi dari Ya katakanlah 1 menit lah Ya. ya di rata-rata. Berarti kan sudah 4.000 jam lebih. satu video langsung meledak. Atas dasar itu terus akhirnya Terus. lebih serius lagi bikin Lebih video. Ya? serius. Terus yang perlu diingat adalah pertama begini. Dulu yang channel lama saya sempat download punya orang dan sebagainya. Terus bergesernya waktu ketika di banned, memang saya ini jahat gitu ya. Jahat dalam artian karya orang dicomot demi kepentingan pribadi. Awalnya itu kenapa di banned? Banyak ya. Banyak. Ketika dulu, Karena ketidaktahuan kan, Gus? iya, Ya karena ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan, it's okay menurut saya kalau tidak tahu. Kecuali Anda sudah tahu tetapi tetap melakukan pelanggaran itu tetapi yang nggak baik. ketidaktahuan itu juga merupakan Akhirnya jadi kebodohan ilmu. saya. Ya namanya nggak tahu. Nyomot punya orang ya. Nah, iya. Kan Nah. kan nggak tahu. Ya, Ya kan? terlepas tahu nggak tahu ya. Terus akhirnya dari beberapa pengalaman itu yang di kanal mata air pure kita rekod sendiri dan menggunakan Orisinil ya, semua. orisinil semua dan menggunakan handphone sendiri. Handphone jadul yang tadi. Handphone jadul. Dulu saya punya handphone jadul kok. Ya. Jadi nggak punya Tetapi tim. kan temanya, Gus. Nggak punya tim, nggak punya perangkat Sendirian. yang masih sendirian. Aku cahalanan, kendel loh. Artinya begini pemirsa, bagi siapapun yang berminat untuk membuat channel YouTube lalu mengembangkannya, ini salah satu contoh nih. Gus Wahyu dengan bermodalkan handphone jadul pun bisa menghasilkan ya. Yang penting kita kreatif dan mengkreasikan apa yang akan kita konten dan kita visualisasikan ya Gus ya. Satu syarat yang bikin selain dalam tanda kutip keberuntungan tadi kira-kira apa Gus? Yang supaya channel YouTube kita, video kita bisa ditonton banyak orang, bisa menarik bagi orang dan mampu menarik subscribe yang banyak dalam waktu yang singkat. Barangkali teman-teman akan kepengen tahu gitu. Jadi ada beberapa hal yang selama saya lakukan ya. Handphone jadul berarti bukan syarat utama. Artinya bukan syarat utama, syarat mutlak untuk mendapatkan jumlah subscribe yang banyak. Jadi nggak usah minder pemirsa, barangkali sama seperti kita, sama seperti saya yang pakai handphone jadul, it's okay, nggak masalah. Handphone saya itu kalau ditelepon kadang mati sendiri, pet. Ya, terus walaupun sebenarnya saya nggak percaya sebenarnya. Terus, jadi gini, setelah itu monet dan sebagainya, terus aku bikin sebuah catatan.
Jadi hal-hal yang mungkin bisa dilakukan pertama adalah niat. 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 Pertama niat. Pertama niat. Betul. Jadi juga target lah ya. Oh yes, pokoknya niat. Mm-mm. Niat kita berkarya Mm-mm. dengan menggunakan handphone tentunya. Ya. Fasilitas atau perangkat yang ada. Niat dulu. Terus yang kedua, baru kita bicara soal teknis. Konten apa nih yang akan kita munculkan? Jadi ini mungkin kalau saya bicara bahasanya saran ya terlalu jumawa, bukan saran lah ya. Sharing. Kita sharing. Pertama kita niat dulu. Yang kedua kita konsep dulu, kita catat dulu. Oh, nama channelnya nanti apa Pe? Sekitar kita vlog. Nah, sekitar kita vlog misalkan. Udah kita catat dulu. Jadi semuanya kita persiapan dulu secara teknis nih. Pertama nama channel apa. Terus kedua materinya apa. Dan seterusnya. Nanti kita akan ketemu. Termasuk mungkin kita bikin bumper opening, bumper closing, atau insert dan sebagainya ya kita bikin sendiri. Dan sudah banyak aplikasi ya. Ya sekarang sudah banyak Untuk aplikasi dan anak-anak zaman sekarang mungkin lebih jago dari kita yang sudah uzur. Zaman dulu ya. Ilmu zaman dulu Ya. udah kalah. Jadi ketika semua konsep sudah ada, baru kita bikin channel. Daftarkan di YouTube, bikin channelnya. Nah, sebelum itu kita persiapkan dulu nih. Paling aman adalah kita mempersiapkan materi dulu. Katakanlah begini, biar kerjanya tidak mak pedunduk gitu ya, Ya. nggak ujuk-ujuk Kayak ya, dikejar waktu kayak dan kesusul sebagainya. gitu lah. Ya benar kalau Ya. di konsep enak. sebelum kita bikin channel, kita siapkan dulu nih materinya. Gampangnya begini, kita siapkan 7 materi dulu. 7 materi itu kita siapkan berarti dalam waktu 1 minggu. Iya, betul. Nah, baru kita bikin channel. Kita posting, kita jadwalkan, kita posting, kita jadwalkan, kita posting, kita jadwalkan. Seperti itu. Karena kunci utama ternyata di YouTube itu adalah satu, lakukan hal-hal yang baik. Jangan ada ujaran kebencian dan sebagainya. Jangan ada hal-hal yang negatif dan sebagainya. Yang kedua, istiqomah. Jadi pertama niat, kedua istiqomah. Nah, ini kita pendekatannya juga pendekatan Iya. apa ya? Heeh. Ada pendekatan ya unsur ikhlas ya. Iya. Istiqomah dalam artian pertama, tertib posting. Karena semakin kita tertib posting, menentukan jam tayang, jam berapa setiap hari katakanlah. Misalkan kalau di kanal Matahari jam 11 siang. 11 siang. Ya. Setiap hari. Nah, ketika itu sudah rutin, continue, penonton pun menganggap oh ini channel serius ini, nggak Iya. main-main. Kita posting seminggu sekali, sebulan sekali, ditinggal. Betul. Satu itu, yang kedua dari sistem juga YouTube tidak akan memberikan rekom, tidak akan dimunculkan dan sebagainya. Jadi sebetulnya 3 hal itu cukup. Niat, istiqomah, satu lagi apa nih? Niat, Pertama. terus ya kita produksi sendiri Iya, dan istiqomah. istiqomah. Niat perlu sendiri dan istiqomah. Tetapi memang kalau di YouTube kan ada namanya SEO YouTube ya. SEO YouTube itu kan seperti persyaratan supaya channel kita bisa direkomendasikan oleh YouTube. Andai saya melakukan hal yang diperintahkan oleh YouTube pun tidak menutup kemungkinan sudah 1 tahun lalu mungkin saya sudah punya bayaran lumayan besar dari YouTube. Cuman memang apa ya, niat itu ya Gus ya. Iya. Niat kan kadang-kadang berubah ya. Terus faktor-faktor yang lain, Peng. Jadi gini, kita pengen di-subscribe orang, kita pun subscribe channel orang dong. Iya, betul. Saya selalu begitu. Iya, itu lumrah. Saya subscribe punya temen, itu tidak menggunakan channel yang buat saya upload, yang buat saya posting. Jadi pakai akun lain, ini temen, tak subscribe. Tujuannya apa, Gus? Tujuannya bahwa kita saling membuka hal yang positif, entah itu sebagai sarana silaturahim, Ya. sebagai sarana pembuka rizki. Ketika kita membuka pintu Tetap rizki, tetap berprinsip harus ke sana ya. harus ke sana. Ya. Ketika kita membuka pintu rizki untuk teman juga akan memberikan satu timbal balik, akan memberikan doa yang terbaik. Pasti buat ada kita. feedback lah ya. Ya. Positif ya pasti positif. Pasti Kalau positif. negatif ya pasti negatif. Pasti negatif. Oh, jeru pemirsa. Jadi ngobrol apapun dengan Gus Wahyu itu nanti akan bermuaranya di masalah
habluminanas dan habluminallah. Ini menarik sekali nih. Aduh temen. Apapun loh. Ini yang sering saya dapatkan di 24 jam kali 2 ini sampai hari ini, dan ini memang menarik. Memang pertama adalah niat, lalu kemudian istiqomah ya. Ini andai saja semua pemula atau teman-teman yang sudah punya channel YouTube tapi tidak berkembang, andai saja dirubah mindsetnya. Mindset harus kita rubah dulu. Satu, niat. Kedua, istiqomah. Tidak tidak akan mengkhianati hasil kalau memang kita serius ya. Dan jangan sekali-kali nyomot karya orang loh. Itu yang paling penting ya. Paling penting. Artinya sama saja kita mencuri. Iya. Masa kita mencuri dengan hasil sekian bangga? Iya. Itu podo karo koruptor poping. Iya betul. Koruptor mobilnya wakeh. Ini hasil korupsi kan Percuma masa ya. bangga. Sama saja. Makanya kita produksi sendiri, sejelek apapun karya kita sendirilah yang harus menghargai. Iya. Oke Gus. Ini karena waktu sudah hampir sudah terdengar sayup-sayup azan maghrib ini. Gus, harapan atau pesan kepada teman-teman YouTuber pemula atau bahkan kepada saya nih yang sudah 2 tahun ini monetnya hilang-hilangan dan subscribe-nya tidak berkembang banyak. Sampai hari ini sekitar kita vlog itu baru sekitar 3.100 sekian. Barangkali ada trik khusus atau formula dikemas menjadi sebuah pesan dari Gus Wahyu untuk kami semuanya. Nah, saya kembali lagi itu tadi. Istiqomah posting, produksi sendiri, Ya. konten itu berikan hal-hal yang positif. Oke, hal negatif banyak diminati. Tapi lama-kelamaan hati kita miris. Iya. Artinya ini kan dipublish ya untuk umum. Kita ngomong kurang baik di sosmed itu, bisa saja dilihat, didengar oleh saudara kita, kawan kita, atau mungkin keluarga kita. Kan bahaya. Iya. Jadi sebetulnya tidak ada hal yang lebih-lebih dari itu, Pin. Kalau untuk hal-hal teknis lain kita bisa belajar langsung dari YouTube ya. Bagaimana cara mendapatkan SEO yang baik, terus cara membuat thumbnail yang baik. Itu semua orang YouTube bisa semuanya mempelajari itu. Betul. Cuman prinsip dasar adalah itu tadi. Kita istiqomah berkarya, sudah itu saja. Jangan pernah memikirkan hasil. Balik lagi, hasil itu tidak akan pernah mengingkari proses. Hasil itu kan hanya bonus loh. Iya. Hanya Setangguh apa prosesnya ya? Oh iya. Kalau kita nggak tangguh ya kita nggak dapatkan hasil. Oh nggak dapat apa-apa. Tuh kan, sampainya sana lagi. Wah, iya. Ya memang secara logika pemirsa, kalau kita niat melakukan sesuatu dan istiqomah dengan niat itu, ya bukan tidak mungkin itu akan menjadikan sebuah hasil buat kita. Iya, betul ya? Istiqomah itu bukan ikatan suami takut istri kalau di rumah ya, loh, ya. Iya betul. Istiqomah. Atau istri 3 dalam satu rumah, bukan itu. Ah. Jadi benang merah dari obrolan santai ini. Boso Tegale, Saya nggak kenal bahasa boso Bumi Ayune Banyumas apa? Istiqomah itu apa? Ajeg. Apa? Tawaduk apa ya? Oh yo ora to kok tawadu. Yo continue itu loh. Iya, maksudnya gini. Ajeg. Bukan ajek sih, lebih ini lagi, lebih luas lagi. Konsisten ya. Konsisten. Konsisten melakukan terus-menerus Ya, iku dengan niat dudu yang basa- sama ya. Iku dudu basa Brebes kok Dengan konsisten. iya, konsisten itu bahasa Indonesia. Saya nggak tahu bahasa daerah saya konsisten itu apa sih ya. Iya. Ya wis itulah intinya itu. Jadi Yang intinya nek saya sudah fokus berkarya. fokus. Fokus berkarya, kita berikan yang terbaik. Kalau memang ini ada hal yang kurang baik, kita koreksi, kita terus belajar. Tapi Dan dari keseriusan Gus Wahyu menjalani pegangan hidup ini dengan baik, lalu sudah menghasilkan di kesehariannya, sudah cukup, Gus? Atau masih punya target supaya bulan depan saya mungkin akan mentargetkan segini? oh enggak, saya enggak pernah. Nggak pernah punya Enggak target? pernah. Kita jalani saja itu kayak air. Dia turun saja, nggak mikir di bawah dalam atau enggak, di bawah ada ikan atau enggak, dia turun saja. Oh, keren. Biar mengalir saja. Ya artinya kalau disesuaikan dengannya dan keistiqomahan kita serta power semangat kita melakukan sesuatu untuk mencari peluang usaha, ya hasilnya juga akan mengikuti itu ya Gus ya. Dan Walaupun saya kita nggak ya, boleh memikirkan hasilnya nanti harus berapa itu gitu nggak? biarin aja. Oke. Jadi pemirsa, di suasana yang sore menjelang gelap ini, di udara yang sudah lumayan dingin dengan Gus Wahyu di Curug Serwiti, objek wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ini. Benang merah dari obrolan ini adalah tadi Gus Wahyu membuka tentang ketika saya menanya aktivitasnya apa, pengangguran. Dan versi Gus Wahyu adalah pengangguran itu sebuah puncak
dari apa? Profesi. Dari profesi. Pengangguran itu sebuah puncak dari profesi, dan akhirnya saya maklum dan mengetahui apa yang dimaksud pengangguran itu. Dan ketika saya nanya ke Gus Wahyu tentang aktivitas apa keseharian ini, ternyata sedang menggeluti sebuah pegangan hidup yang tidak lain adalah gadget atau handphone yang memang setiap hari kita pegang dan bahkan tidak pernah lepas dari tangan kita. Lo kita itu lebih sering pegang handphone daripada pegang istri dan pegang anak loh. Itu, tetapi ketika ini difungsikan sebagai hal yang positif ya juga insya Allah akan hasil positif juga. Tapi ini obrolan menarik, hanya saja memang sudah maghrib nih Gus. Ya. Terima kasih Gus ya. Terima kasih. Pokoknya terus belajar. Terus belajar. Oke teman-teman, luar biasa ini obrolan luar biasa pada sore hari ini. Terima kasih sekali atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga apa yang diobrolkan kami berdua, apa yang disampaikan oleh Gus Wahyu ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Jangan lupa yang belum subscribe sekitar kita vlog. Okay? Terus Gus Wahyu ini channelnya namanya kanal Mata Air. Nanti silahkan dicek. Di situ ada video-video keren yang saya juga beberapa kali ngeliat videonya, memang keren, luar biasa. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu kesempatan. Dadah.